minggu lalu bahwa kita mengingat bahwa Injil itu harus diinkulturasikan kemanapun ia pergi. Pada awal presentasi kemarin sudah dikatakan bahwa akan ada kesulitan Injil diinkulturasikan ke depannya kalau Injil dibawa ke satu tanah dan tidak diinkulturasikan sejak awal. Begitu. Nah, kami sebagai Katolik Bizantin Indonesia, sejak awal kami di sini, kami sudah mulai mencoba menginkulturasikan. Ya, langkah pertama kami menginkulturasikan ikonografi. Kami itu sebagai langkah awal kami menginkulturasikan ritus Bizantin di Indonesia. Mas Cliff ada tambahan? Apa? Waktu itu juga kalau nggak salah di lagu juga ya, di melodi. Iya. Oh iya. Sebenarnya kan kemarin kalau nggak salah ada juga yang mention soal pengennya yang asli ya. Kemarin ada di komen kayak aku baca kayak waktu bilang inkulturasi, terus ada yang bilang pengennya yang asli. Ya sebenarnya gini, kayak itu kan sesuai kebutuhan umat gak sih? Jadi kayak kalau misalkan umatnya mungkin memang misalnya gini, tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalkan mau pure Ukraina banget atau Yunani banget, sedangkan di sini kan nggak ada orang yang budaya Ukraina atau budaya Yunani, kan ya sangat tidak kontekstual gitu loh, kayak sangat tidak apa namanya masuk ya. Tapi kecuali ke orang-orang yang mau ya silakan gitu. Tapi kenapa misalkan di Amerika atau di Australia tetap pure gitu loh, misalkan nggak ngikutin budaya setempat tapi tetap pakai Ukraina, karena di situ ya banyak ekspatriat gitu, banyak imigran dari Ukraina atau dari daerah-daerah itu yang bawa budaya asal. Jadi memang ya pemikiran yang mungkin harus ada, ujung-ujungnya gereja akan sangat erat dengan budaya dari umatnya. Dan itu terjadinya secara natural. Jadi nggak perlu diupayakan gimana-gimana, toh akan natural juga. Gitu. Itu sih, Rian dan teman-teman. Dari Austro Crusader. Oke, nggak ada ya kayaknya. Ini sebenarnya sudah dijawab sih kemarin dari Amelia Hartanta. Mau menambahkan pertanyaan yang di atas, kalau ritus seberagam ini, ritus mana yang paling sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena kan sampai sekarang banyak yang sudah termodif dan mungkin ada yang jauh dari kehendak Tuhan. Mas Cliff mau menambahkan mungkin? Ya kalau kemarin kayak komentarnya Ko Davin kan dia bilang kayak kasarnya ritus itu kayak kacang kulitnya kacang gitu. Yang penting kacangnya itu imannya itu tetap sama ya. Kalau perubahannya itu menjauh dari membuat pemahaman yang salah soal iman ya, di situ yang mesti direvisi gitu. Itu sih. Ya, jadi kehendak Tuhan itu sudah terwujud dalam iman kita yang tidak berubah gitu ya. Jadi semua ritus itu sebenarnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu ya kira-kira Mas Cliff. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ferdinand Prayogo Cahyo Santoso. Bagaimana awalnya Gereja Katolik Yunani Ukraina sampai bisa hadir di Indonesia? Apakah memungkinkan untuk Gereja Katolik Timur lainnya hadir di Indonesia? Dan ini mungkin bisa dijawab oleh Mas Cliff. Awalnya ya, mungkin awalnya kan simpatisan gitu, kayak ya ini juga kan sebenarnya belum yang seperti kayak tanda kutip misi banget gitu kan. Dan waktu itu ya dimulai dari kelompok doa. Jadi waktu itu aku belum ada, jadi masih kayak ya ada beberapa kelompok muda segala macam yang tertarik dengan spiritualitas Bizantin. Ya itu mungkin ada juga yang sudah memang pindah ritus waktu masih studi di luar. Jadi sejak itu pulang kayak mulai membuat komunitas doa yang biasa waktu itu masih akatis di rumah-rumah. Terus habis itu
ya datanglah Father Olex waktu itu, waktu membaptis salah satu anak dari simpatisan itu. Kalau mungkin kenal kok Alwin waktu itu. Waktu itu di paroki Ignatius Jalan Malang. Nah, itu aku juga datang, aku diundang waktu itu entah mengapa. Nah, aku sama pastor parokiku waktu itu. Terus ya udah, jadi waktu itu ngobrol. Terus akhirnya Pak Dolex memang niat ingin pensiun di sini juga untuk masalah kesehatan segala macam. Jadilah di sini, dan karena adanya imam, komunitas yang sebelumnya tanpa imam itu paling tidak bisa merasakan pelayanan sakramen gitu loh. Ya, seperti gereja pada umumnya gitu, seperti ya komunitas Bizantin pada umumnya yang punya sakramen-sakramen. Kalau memungkinkan untuk gereja Katolik Timur lainnya ada di Indonesia, kalau nggak salah, ya, tapi ini ya bisa aja gitu loh. Misalkan di Indonesia sendiri sebenarnya udah ada beberapa yang ritus Melkit gitu, yang udah pindah, maksudnya udah transfer kanonik, pindah ritus ke ritus Melkit itu ada. Dan kabarnya juga ada yang Maronit ya di Jogja, tapi sebatas kayak keturunan atau apa. Kalau komunitas, kalau gereja ya lihat ke depannya gitu. Itu sih sebenarnya. Bukan kapasitas awam untuk berbicara soal itu sih sebenarnya. Iya. Baik. Karena kalau komunitas bisa bebas. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ferdinand? Mungkin cukup dulu Mas Dian, Mas Flik. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, pertanyaan yang sudah dijawab juga sih sebenarnya dari Teresia Wesley. Mau bertanya, berarti ritus yang ada pada saat ini dan kedepannya masih bisa berubah dan disesuaikan sesuai perkembangan zaman. Bagaimana dengan mereka yang konservatif, yang menolak perubahan liturgi dan mengatakan bahwa mengubah liturgi berarti mengurangi penghormatan kita kepada Allah, mengubah tradisi awal dan menjadikan gereja semakin sekular. Bagaimana menilai perubahan itu? Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Oke, kalau kita bicara lagi tentang kehendak Tuhan, seperti yang tadi yang sudah disampaikan, kehendak Tuhan itu dinyatakan dalam iman yang tidak berubah. Ritus adalah ekspresi dari iman kita itu, bagaimana mengekspresikan iman yang merupakan pemberian Tuhan. Apakah ritus yang ada pada saat ini kedepannya masih bisa berubah dan disesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman? Jawaban sederhananya, ya masih bisa. Kita bisa lihat ke belakang bahwa ritus kita, atau paling sederhananya, liturgi ekaristi kita itu berubah juga, bahkan menjadi sangat panjang, seperti liturgi Santo Yohanes Chrysostom sekarang, yang kita pakai, itu juga para pengajar sesat atau ajaran-ajaran sesat heretik itu sangat berpengaruh dalam perkembangan ritus. Jadi dalam liturgi, misalnya ada himne Justinianum. Itu disusun karena ada ajaran sesat yang mengajarkan sesuatu ajaran yang salah mengenai pribadi Kristus. Oleh sebab itu, himne ini disusun oleh para uskup dan akhirnya diresmikan di zaman kekaisaran, di zaman Kaisar Justinianus bertahta, sebagai bentuk perlawanan terhadap ajaran sesat itu. Seperti itu. Bagaimana dengan mereka yang konservatif, yang menolak perubahan liturgi dan mengatakan bahwa mengubah liturgi berarti mengurangi penghormatan kita kepada Allah, mengubah tradisi awal dan menjadikan gereja semakin sekular? Saya rasa sih bahwa mengurangi penghormatan kita kepada Allah itu juga sebenarnya relatif, karena contoh yang kita ambil contoh dari gereja Katolik Roma biasa berdoa dengan berlutut, sementara dalam tradisi Timur berlutut itu hanya dilakukan pada saat pernyataan tobat, misalnya pada sakramen pengakuan dosa. Dan sikap dalam liturgi yang paling tinggi menurut
gereja timur adalah berdiri selama liturgi. Itu adalah sikap menghormati dari gereja timur sesuai dengan budaya timur. Sementara dalam budaya barat, budaya Katolik Roma, penghormatan yang tertinggi itu dinyatakan dengan berlutut. Jadi itu ada perbedaan perspektif mana yang menghormati dan mana yang tidak menghormati. Jadi itu juga tergantung pada umatnya. Saya kira seperti itu. Mas Cliff mau menambahkan? Enggak. Dari Teresia? Itu udah mantap. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Hendarto Kusuma. Lanjutan mengenai apokastasisnya Origenes. Bila saat pelayanan mendoakan rumah tersebut, tim doa ataupun si anak indigo ini bisa melihat penunggu yang belum tentu itu setan, bisa jadi bayi hasil aborsi atau orang yang baru meninggal namun masih memiliki dendam. Bagaimanakah tindakan tepat seturut ajaran gereja yang harus dilakukan oleh tim pelayanan doa? Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kira jiwa setelah meninggal itu entah dia ke sorga, ke neraka, atau dibersihkan dalam istilahnya purgatorium. Jadi saya pikir bayi hasil aborsi atau orang yang baru meninggal yang memiliki dendam yang menampakkan diri itu sesuatu yang tidak dikenal atau tidak sesuai dengan ajaran gereja. Jadi tindakan yang harus dilakukan oleh tim doa tersebut. Jawab. Hah? Boleh bantu jawab? Tindakan yang tepat untuk dilakukan tim pelayanan doa jika melihat ada bayi hasil aborsi atau orang meninggal yang masih memiliki dendam kemudian menampakkan diri. Mungkin ya doa tetap, maksudnya doa nggak pernah salah gitu kan, meskipun tujuannya seperti ini gitu ya. Ya ada dalam cerita-cerita di gereja itu ya ada lokal ya biasanya. Entah yang kayak misalkan ada uskupnya meninggal terus kayak udah meninggal 100 tahun sekian gitu, tiba-tiba dia muncul waktu ada uskup baru atau imam baru yang nempatin tempat tinggalnya gitu, terus ngasih tahu dia punya harta di sini, tolong dijual karena ini mengikat, bikin aku nggak bisa diampuni atau gimana gitu. Itu kisah-kisah kayak gitu lumayan banyak, dan bahkan di cerita bapak-bapak padang gurun itu misalkan biarawan meninggal terus menampakkan diri, ngasih tahu kalau ya aku ada salah ini waktu itu, tolong ini. Gimana ya? Mungkin kita ngelihatnya gini, yang terpenting adalah ujung-ujungnya kita sadar kalau ada kehidupan sesudah kematian, kalau ada kehidupan sesudah kehidupan yang ini gitu. Dan nggak ada salahnya untuk kita berdoa gitu loh buat siapapun gitu. Jadi kalau misalkan ya, tapi mungkin kita nggak perlu lihat konteksnya lah, nggak perlu lihat kita nggak perlu melihat ya ini dia punya dendam atau dia jadi penunggu. Kalau penunggu aku rasa sih itu udah agak di luar dari ajaran gereja ya, itu di luar. Tapi kalau misalkan untuk mendoakan orang yang meninggal, karena basicnya ini adalah mendoakan orang yang meninggal ya, silakan gitu, maksudnya kalau mau doain. Ya kalau setan ya takut juga tuh sama doa. Jadi ya Tuhan tahulah yang dibutuhkan apa. Jadi selalu ada dalam rangka keselamatan ya. Iya. Dari Hendarto sendiri ada tanggapan? Tidak ada. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Billy Husada. Pertama, di Indonesia sebenarnya sudah ada beberapa ritus ya, dan mungkin bisa disebutkan gereja-gerejanya. Dan pertanyaan kedua, ritus itu berkembang, apakah sekarang ritus Indonesia akan atau sudah dikembangkan? Mas Cliff boleh jawab. Oke. Pertama, di Indonesia sebenarnya udah ada berapa ritus. Kalau ngomong berapa ritus, berarti kan ini ritus ya, bukan gereja ya mungkin.
ya kita bisa ini sih, apa ngelihat kalau dari sejarahnya itu kan pertama yang masuk sini tradisi itu ya Syria gitu-gitu. Eh, bahkan ada semacam catatan dari ada pendeta Protestan gitu yang di Sumatera sana, aku lupa siapa namanya, mungkin ada yang lebih tahu di sini, boleh di-mention aja. Ada legenda yang bilang kalau bahkan Rasul Thomas pun pernah sempat ke sini gitu loh. Ya meskipun itu sangat bisa didebatkan ya, eh, aslian dari cerita itu, kesalahan dari cerita ya, tapi wah, ada Kak Henry, halo Kak Henry. Eh, apa namanya, ya kalau ritus banyak, ada yaitu misalkan Syria dulu, tapi kabarnya sudah tidak ada di sini waktu itu. Habis itu masuk yang ritus Latin, terus kalau di saat ini udah banyak, ada yang Bizantin lah, ada yang Koptik nih, Kak Henry, silakan. Terus habis itu apa namanya, Maronit juga konon katanya dulu di apa, kemarin berapa tahun lalu di Jogja juga pernah ada liturginya segala macam. Nah, banyak gitu sebenarnya. Kedua, ritus itu berkembang apakah sekarang ritus Indonesia akan atau sudah dikembangkan? Ya sebenarnya aku rasa nggak perlu sampai ada ritus Indonesia lah ya, maksudnya kayak misalkan gereja masuk ke Ukraina gitu, itu kan dia kan tetap membawa ritusnya Bizantin gitu, cuma memang dengan fashionnya Ukraina, atau misalkan ke Rusia atau ke negara-negara lainnya. Ya misalkan di Indonesia kita kemarin udah ada ritus Roma, dan itu terlihatnya juga uskup-uskup mulai banyak melakukan inkulturasi gitu. Kayak misalkan di paroki Laurentius ini, parokiku itu kan dia kalau nggak salah sebulan sekali itu ada misa dengan inkulturasi budaya ini, budaya itu. Jadi sebenarnya banyaklah upaya-upaya untuk inkulturasi. Dan lalu Bizantin juga, rumah Bizantin mencoba untuk inkulturasi ikon-ikonnya dari Tian, ikonografer kita ini. Dan dari lagu-lagu kemarin ada seminaris yang bantu kita juga gitu. Jadi kaya lah. Dan kayak nggak perlu ada ritus Indonesia tersendiri. Nah itu sih.